Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maudhu'una yaum yakni surah Al-Kautsar. Hayya nuraji' surah Al-Kautsar qabla an nastamir bi bahthi as-surah. Wahid nani talata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan membahas tentang surat Al-Kautsar, silakan disiapkan Al-Qur'an terjemah, buka surat Al-Kautsar dan juga terjemahnya dibaca. Ayat pertama sampai ketiga tentang terjemahannya. Sambil dibaca ya. Saqra lakunna al-maqalah yakni mata ibnu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala rajulun musyrikun Muhammad abtar la walada lahu fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala surah Al-Kautsar wa dzakara fiha fadlahu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ma a'tahu minal khairi wan ni'am. Mata telah wafat, telah mati. Ibnun anak laki-laki li Rasulillah, anak laki-laki dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun musyrikun, setelah mendengar kabar kematian anak Rasulullah, maka berkatalah seorang laki-laki dari kaum musyrik, Muhammad abtar, hei kaum Quraisy, tahu gak? Muhammad adalah seorang abtar. Ternyata Muhammad itu orang yang terputus rahmatnya, orang yang sudah selesai, orang yang tidak punya rahmat lagi. Kenapa? Karena la walada lahu, karena dia tidak punya anak laki-laki. Rasulullah ceritanya punya 7 anak. Anak beliau ada 3 yang laki, yang perempuan ada 4. Di antaranya yang bernama Abdullah, Qasim, Ibrahim. Adapun yang perempuan Zainab, Fatimah, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum. Nah, ketiga anak laki-laki tersebut meninggal pada saat mereka waktu kecil. Abdullah meninggal pada usianya waktu masih kecil. Qasim meninggal pada 2 tahun dan juga Ibrahim meninggal pada usia 17 bulan. Yang dibahas pada surah Al-Kautsar di sini adalah anak beliau yang bernama Qasim. Abdullah Qasim ini adalah anak dari pernikahan Nabi Muhammad bersama Khadijah. Adapun Ibrahim itu pernikahan Nabi Muhammad bersama Maria Qibtiyah. Sedangkan Zainab, Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, keempatnya adalah anak Rasulullah bersama Khadijah, Siti Khadijah. Selanjutnya, nah karena ketiga anak Rasulullah itu meninggal semua, terutama yang meninggal adalah Qasim, karena dia anak pertama, maka di sini sangat menggembirakan hati orang musyrik. Sudah menjadi alasan bagi dia untuk menghina, untuk mengajak Rasulullah bahwasanya huwa abtar, Muhammad adalah seorang yang abtar. Dia nggak akan punya laki-laki lagi. Dia tidak punya rahmat lagi. Dia tidak akan dapat rahmat lagi. Kenapa? La walada lahu, tidak punya laki-laki. Nah, untuk menghibur Rasulullah dengan keadaan tersebut, dengan hinaan orang musyrik tersebut, anzalallahu tabaraka wa ta'ala surah Al-Kautsar. Allah menurunkan surat Al-Kautsar untuk Nabi Muhammad sebagai pelipur lara, sebagai kabar gembira bagi Nabi Muhammad. Bahwasanya yang abtar itu, yang terputus rahmatnya itu bukanlah Nabi Muhammad, tapi justru orang musyrik tersebut yang mengata-ngatai Nabi Muhammad seorang yang abtar. Dan lanjut, wa dzakara fiha fadlahu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah juga menyebutkan fadlahu, keutamaan dari surat ini
kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ma'atahu minal khairi wa ni'ami, dan apa-apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dari berupa kebaikan dan juga ni'am, nikmatan. Jelas ya? Untuk menghibur perasaan Rasulullah yang telah dihina oleh kaum musyrik, oleh orang musyrik yang mengata-ngatai beliau itu orang terputus rahmatnya, maka Allah menurunkan surat Al-Kautsar, yang artinya sesungguhnya kami telah memberikanmu Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar, maka dirikanlah sholat, wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang putus rahmatnya, orang yang hina, orang yang yang tidak baik adalah abtar. Dialah sesungguhnya orang yang abtar. Baik, kita lanjutkan pada ma'anil kalimat. Al-Kautsar, ma makna Al-Kautsar? Al-khair al-katsir. Al-khair kebaikan, al-katsir yang banyak. Al-Kautsar bermakna kebaikan yang banyak, nikmat yang banyak. A'tayna al-Kautsar, kami memberikanmu Rasulullah Al-Kautsar, nikmat yang sangat banyak. Udah, jangan khawatir, jangan sedih, jangan kecewa, jangan merasa kecil hati, karena sesungguhnya kamilah yang akan memberikanmu nikmat yang banyak. Inhar, mana inhar? Berkurban, yakni idbah al-udhiyah. Idbah itu sembelihlah udhiyah, hewan kurban. Jadi di surat Al-Kautsar sekaligus merupakan perintah bagi Nabi Muhammad sekaligus kepada umatnya nanti untuk idbah al-udhiyah, untuk menyembelih kurban. Syani'aka alladzi yubghiduka. Syani'aka orang yang telah mengejekmu, orang yang telah menghinamu. Al-abtar alladzi la walada lahu, orang yang la walada lahu, tidak punya anak laki-laki. Al-au atau al-munqati anil khair, atau orang yang terputus dari kebaikan atau rahmat Allah. Kesimpulannya adalah pada saat Rasulullah wafat anak laki-lakinya yang bernama Qasim, berita ini terdengar sampai telinga seorang musyrik, sehingga menjadikan orang musyrik ini menghina Rasulullah dan mengata-ngatai beliau bahwasanya beliau adalah orang yang abtar, yakni orang yang tidak punya anak, orang yang terputus dari kebaikan. Setelah itu Allah menurunkan surat Al-Kautsar kepada Nabi Muhammad sebagai kabar gembira kepada beliau untuk menghibur beliau bahwasanya inna a'tayna al-kautsar, kami telah memberikanmu kebaikan yang banyak. Udah, jangan sedih lagi, nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar, maka dirikanlah sholat, wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang menjelek-jelekanmu, orang yang menghinamu tadi itu, orang yang memojok-mojokkanmu itu, dialah sesungguhnya orang yang abtar, bukan kamu. Dialah orang yang terputus dari rahmat Allah, bukanlah kamu, bukanlah dari Nabi Muhammad. Gitu ya. Baik, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.